kelihatan gitu seperti cendol, you know. Hai netizen semua, viewer Norma Yunita Channel. Kita ketemu lagi hari ini. Dan hari ini saya lagi ada di rumah saya. Dan aku kedatangan sahabat terbaikku, seorang artis, penyanyi. Pokoknya ininya gelarnya banyak dia. Dia seorang living legend yang luar biasa ngetop banget dengan lagu-lagunya itu. Pasti semua teman-teman di rumah tahu siapa dia. Inilah dia Mbak Erni Johan. Halo, Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome to Norma Yunita Channel. Sorry, nggak It's ini. okay. It's okay. Norma Yunita Channel. Norma Oke. Yunita Channel. Biasa kadang-kadang saking banyaknya show lupa ada nyebutin yang lain. Mbak, apa kabarnya Mbak? Alhamdulillah, I'm doing fine. Doing fine. Iya, oke. Sehat. Harus sehat. Jadi Harus kalau sehat. biarpun lagi nggak sehat, orang tanya how are you sehat? I'm sehat. Oh, jadi semangat terus ya. Karena it is the mind and it is your words, itu yang direkam oleh otak kita. Iya betul. So, jadi kalau otak kita bilang kita happy ya kita happy. You are what you think you are. You are what you think. Ya, what you think you are. Yes. Nah, nih Mbak Erni Johan ini dia seniorku jauh ya. Berarti usia Mbak berapa sih sekarang Mbak? Sedang lucu-lucunya. Oh, sedang lucu-lucunya. Kalau diputar balik, nanti April aku 37 saja. Oh, 37 saja. Tinggal dibalik aja ya? Yes. Tinggal dibalik aja. Dengan usia Alhamdulillah. 37 dibalik jadi 73, kondisi Insya Allah. Mbak sehat ya? Yes, walaupun aku dari kecil, nggak usah cerita. Aku udah melalui 20 kali operasi. Oh my God. Operasi penyakit. Oh ya? But I am a survivor. Sakit apa? Boleh nggak sih tahu? Oh, dari kecil, umur 8 tahun, amandel, penyakit anak-anak itu lah. penyakit anak-anak. Habis itu 13 tahun, tulang ini kakiku lutut karena olahraga, harus dioperasi. Tulang rawannya putus gitu. 17 tahun usus buntu di Jakarta. 17 tahun lagi di Singapura. Umur kontrak. 17 tahun? Ya, aku mulai 8 tahun. 8, 13, 17, 17. 3 kali surgery. Oh my God. Di negeri Belanda, anak lidah yang dioperasi. Aku lagi dikontrak. Anak lidah yang sama mana Philips. sih Mbak anak Yang lidah? gantung di atas. Oh, yang di atas. Punya aku Falun-Gong. Bukan amandel? No. Amandel umur 8 tahun. Yang gini-gini di atas, Yes. di atas tenggorokan? Punya aku panjang. Kalau aku gini, gitu. Oh gitu. Kelihatan gitu, seperti cendol, you know. Jadi, Seperti cendol. menurut dokter, itu harus dioperasi. Kalau enggak, aku bisa lagi tidur, dia nutup lubang pernafasan, that's it, sudden death. Oh, bisa sudden death ya? Suatu di Singapura juga 17 tahun juga dioperasi Siti Ambeien Wati Weje. Oh, ya ampun. Umur 17 tahun udah kena ambeien? Iya, jadi mereka pokoknya sistemnya dibakar, nggak dipotong. Oh, Tapi well oke. that's it. Waktu lagi kerjain, baunya sate ya. Aduh guys, pokoknya kalau sama Mbak Erni ini bawaannya ketawa mulu. So, dia orangnya seneng banget Went joke. through so many things in my life. Yang Okay. terakhir ginjal batuk di ginjal yang kanan Iya. tahun lalu di ginjal kiri itu akhir Maret ditembak sama laser. Kalau laser yang beneran kan bangunan juga ditembak hancur. laser, batu ginjalnya? Batuk. Oh. Yang kanan akhir Maret, akhir Mei yang kiri. Aduh, jadi hidup Mbak penuh That's dengan it. operasi ya? Ya, jadi aku udah kayak dokter gadungan. I know so many things tentang kedokteran. Oh ya? Cucuku lahir nomor 1 sampai 4, aku di dalam. Di Oh, dalam gitu. ruang operasi pakai baju dokter. Jadi tukang sapunya lewat, pagi dok, pagi. Oh my God. Enggak, it's such an interesting gini. Memang aku penyanyi, tapi aku tuh dari kecil mau menjelajah angkasa alam semesta ini. you know. Oh gitu. Aku suka mikir ini kenapa bisa gini, ini kenapa gini. Bahkan SD di Singapura aku tanya, aku angkat tangan.
Excuse me sir, I would like to ask, when will people reach the moon? Aku tanya gitu, kapan manusia bisa Mbak mendarat nanya di sama bumi? ini. Nanya duduk, aku tanya kan di kelas, nanya. Udah gitu, dia bilang that's such a silly question. Dia bilang itu pertanyaan yang bodoh. Tapi waktu itu belum ada orang ke bulan. Belum. And you ask that Yes. question. Yes. Kapan ada manusia bisa ke bulan? Mendarat ke bulan. Oh wow. So- Berarti Mbak pemikirannya jauh ya? Iya kali nggak tahu. Emang gitu. Emang begitu selalu. Oh. Dari dulu selalu always, tidak pernah never. Tidak pernah never. Nah, guys, jadi Mbak Erni ini pasti kalau yang seumur-umuran Mbak Erni, seumuran aku tahu who she is, who she was ya. Lagu-lagu yang pernah dibawain Mbak Erni Johan yang ngetop banget tuh Teluk Bayur. Selama itu ya? Ya. Tinggal Teluk Bayur permai. Tahu dong? Dan di lagu itu Mbak pertama kali Alhamdulillah, aku penyanyi Indonesia pertama yang menerima Golden Record. For this song. This song, alhamdulillah. Wah, Pertama loh. Artis pertama. Ujung tombak. Ujung tombak. Habis itu mulai kesini-sini banyak artis lain yang dapat. Banyak, iya. Oh gitu. Wow. Dan itu rekaman pertamanya Mbak? No, rekaman pertama di Singapura. Aku mulai jadi penyanyi di Singapura, bukan di Indonesia. How old? 11. 11 years old. Masih SD, primary school. Udah punya rekaman? Iya, tahun 62 aku rekaman. Jadi 62 itu sejarah banget untukku karena 62 aku rekaman di Philips ya, Philips Recording Company. Yang musiknya tuh almarhum Saiful Bahri yang iringin aku. Oke. Tapi waktu itu udah keadaan Indonesia, Singapura, Malaysia udah mulai genting. Makanya ada salah satu lagu tuh apa kayak begini ya. Kalau Anda seorang kawan, kalau awak bukan Anda. Kalau awak seorang kawan, marilah berjabat tangan. Itu lagunya? Iya, salah satu itu wow. di Singapura. Itu Surya Gemilang. Gembira ria burung berkicau di pagi hari. Itu anak-anak? Lagu anak-anak. Aku masih anak-anak sayang. Oke, masih lucu-lucu kan 11 tahun masih imut-imut. Masih gitu. imut-imut. Sekarang udah amit-amit. Jadi guys, tahun 1962 Mbak Erni itu udah rekaman. Dan setauku pemenang apa namanya? Festival of Singapore. Iya, tahun 62 juga. Aku ikut Radio Singapore Talent Time. Habis itu aku ikut All Singapore School Talent Time. 350 sekolah di Singapura, aku juara 1. 300 peserta? 350 peserta? Iya, 350 peserta. Juara 1. Dari Cedar Girls Primary School. Wow, luar biasa. Tahun 62 loh, itu satu pencapaian yang sangat buat kita bangga banget. Itu pasti kalau kayak gitu ya Mbak? Ya, alhamdulillah aja. Alhamdulillah ya. Nah, terus kan ada lagu-lagu lain Mbak seperti Senja di Batas Kota. Banyak banget ratusan lagu. Aku suka banget Mutiara yang hilang, Senja di Batas Kota. Mutiara yang hilang. Iya. Pengen deh gue nyanyiin. Tapi lagu-laguku didaur ulang sama Yuni kan, Yuni Yuni Syara. Ya betul dan bagus sekali ya. Bagus. Dengan style dia. Bagus. Versinya Mbak ada, versinya Yuni Syara ada. Makanya Nor ya, aku bangga ya. Kita Indonesia banyak bibit-bibit unggul ya. Maksudnya ya emang kita Indonesia lah, we are Indonesians. Yes. Dari cultural, dari mana ke mana. Yes. Ada Balinya, ada Sumateranya, ada Jawanya, you know. That's why we have to remain as one. Kita nggak bisa, kalau kita mau ngomongin Indonesia, kita harus keluar dari Indonesia. So you have to be inside. Yes. Tetap itu aja. Yes. And I am proud to be an Indonesian. Tuh, bangga menjadi Indonesia, menjadi orang Indonesia. Oke Mbak, selain di Singapura sempat berapa album waktu itu? Albumnya mungkin 2 kali ya, karena dulu kita nggak hitung album apa kan. Berarti sebetulnya Mbak di waktu umur 11 tahun itu Mbak sudah go internasional ya actually ya? Ya iyalah, kalau tiap Independence Day 17 Agustus aku yang jadi kan tinggal di sana. Jadi aku yang selalu baca, jadi MC-nya dari kecil udah membawa acara di sana. Untuk acara resmi. Oh, jadi Mbak tinggal di Singapura ya? Kan ayah kan dari Departemen Luar Negeri. Oh. Sebelum Singapura aku di negeri Belanda. Oh, oke. That's why you can talk English, you can talk Belanda, Ja, natuurlijk. Gimana sih kalau bahasa Hollandnya misalnya, saya pengen makan. Ik heb honger, ik wil gaan eten. Aduh, susah, Bo. Aku nggak bisa ngikutin. Kita kalau mau makan juga kita kan bilang selamat makan. Smakelijk eten. Smakelijk eten. Kalau bahasa Prancis bilangnya bon appetit. Oh, bon appetit. In French. Oh, itu saya ngerti dikit. Yeah. Mbak mau makan dulu nih. Enggak ya? Nanti. Later. Takut belepotan.
apa? Later. Later itu. Later. Oh, in English is later. Dalam bahasa Belanda later. Ya, kalau teen bahasa Belanda, bahasa Inggrisnya kan 10. Oh, oke. Teen. Beda-beda dikit. Oh, gitu. Wow. Jadi Mbak sebetulnya sudah keliling ke berbagai negara show. Nah, Mbak kalau nggak salah juga pernah rekaman ya di Den Haag atau di mana gitu? Oh iya, tahun 68 aku diundang oleh dari melalui aku kan dikontrak di Philips Singapura. Jadi dapat tawaran dari negeri Belanda untuk aku di-upgrade di sana. Oh. Tahun 68 di-upgrade selama 6 bulan. Mami ikut ya. Oke. Jadi disitulah aku tahu dari mana asal usul musik. Kan orang ditanya, kamu tahu nggak dari mana asal usul musik? They don't know. People mostly don't know. Mostly don't know. Aku masuk museumnya yang ada di Eindhoven namanya Evoluan, itu di Hilversum. Itu ada musik gamelan, ada everything, ada tinggal pencet dengar nih lagu Indonesia, ini lagu ini, you know, gitu. dia itu tahun 68 loh. Jadi aku belajar, jadi ternyata musik itu asal usulnya, musik itu dari bunyi tetesan embun pagi. Oh, really? Yes, that's history. Sejarah. Tetesan membagi Embun. It's a music. Yeah, that's the beginning Bunyi of music. tes, it's a music. Ya, itu dari zaman dulu. Juga kayak telapak kaki kuda. Itu tetap bisa dijadiin untuk apa namanya semacam resource atau sumber daripada suara-suara. Yes. Tes lama-lama jadi suara gitu ya. Ya. Oh, oke, oh, wow. Ya, aku belajar tiap hari in life. I'm still learning. Kita selalu belajar. Jadi aku dibilang rakus ya rakus. Rakus bukan makanan. Senang makanan enak. Cuman belajar ini juga apa namanya feng shui. Udah gitu, aku sama kakakku Lisda yang tinggal di Amerika. Jadi dia bilang, yuk kita ke Kuala Lumpur yuk. Ayo, berapa tahun berturut-turut. Kita dapat sertifikatnya, kita udah lulus as a consultant, as an apa semua udah. Itu feng shui. Tapi tahun 97 aku belajar Reiki. Oh, belajar Reiki juga? Ya. Guruku Anand Krishna. Mbak tuh orang senang belajar sesuatu ya? Ya, aku rakus dengan ilmu. Rakus dengan ilmu. Oh. Obat-obatan pun aku hafal karena 20 kali operasi, so you know. Pernah suamiku waktu masih hidup dia sakit kan, dia diare, dia muntah, dia apa, aku tulis, aku nggak ikut, aku lagi sakit perutku. Jadi anak-anak yang anterin ke rumah sakit MMC waktu itu. Aku tulis ini namanya ini, hari ini dia telah makan ini, berapa ini, aku sudah kasih obat dada. Kalau di kedokteran tuh kalau satu kali itu misalnya 1 DD1, 1 kali 1 itu DD gitu. Kalau kita mau ulang resep itu ITER tulis di atasnya. Oh, oke. Istilah kedokteran gitu. Jadi hafal ya Mbak ya? Iya belajar tahu gitu. Jadi cucuku pertama lahir, aduh aku juga deg-degan gitu. Tapi it's okay. Di situ aku lihat kebesaran Allah ya. Apa sih maksudnya gini? Mbak sudah punya talent menyanyi. Terus aku dengar juga Mbak sebetulnya juga seorang pelawak. Pelawak dari kecil karena kita ikut apa ya namanya sering kan sama almarhum Bing Slamet, almarhum Ateng Iska kita punya grup. Aku sama Gatot Sunyoto punya grup juga namanya Jadi automatically karena grup sama mereka ke bawah dengan suasana. Also siapa ya? Oslan Alwi kita bikin grup Erosa, Erni Oslan Alwi. Jadi pokoknya gimana gitu. Tapi karena hidupnya dengan pelawak-pelawak jadi every day itu aku ya gak tahu ya kalau orang semua diem gitu. Aku bikin sesuatu yang orang bisa ketawa gitu. Coba. That's me. Ada nggak sesuatu hal dalam perjalanan selama ini yang sebagai you are seorang yang lucu yang suka melawak gitu? Ya oke, sekarang dikit aja deh. Ceritain dong apa kalau yang sih? lucu waktu di Holland ada orang minta tanda tangan di atas kepalanya. Hah? Iya, kepala botak. Oke. So I was bingung gitu ya gimana ya udahlah nggak apa-apa. Aku gitu. So many things happen gitu, but ada satu hal cucuku yang satu dia nggak suka kalau aku cerita gitu kan. Waktu sekarang dia udah kuliah baru semester 1 kali ya di UI juga. Dia masih kecil waktu itu masih SD, dan aku sering nginep ya namanya kangen sama cucu. Itu dia nanya sama aku. Dia nanya gini, namanya Naila. Oma, aku nanti kalau udah gede, aku mau jadi penyanyi seperti Oma, boleh nggak? Ya boleh aja sayang. Kamu bisa nyanyi nggak? Aku cuma bisa Twinkle Twinkle Little Star, Oma. Ayo nyanyi, Oma mau dengar. Twinkle Twinkle Little Star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle Twinkle Little Star, how I wonder what you are. Tapi nggak lucunya buntutnya, dia nanya gini. Oma, kenapa pantat Oma gede? Hah?
sayang, Oma ini orang Padang. Jadi sadonyo semua orang-orang Minang, ya mande-mande orang Minang suko memasak randang di kualinan gadang. Jadi sadonyo ikuanyo gadang. Gadang. Ya. Aku cuma ngerti yang buntutnya. Ikuannya gadang. Iyo, karena di Padang nggak bilang pantat gitu, bilangnya. Kalau diplesetin lain artinya, enak kan. Yes. Ya. Oke. Banyak sih, banyak soto. Kadang teman-teman juga bingung gitu. Kayak misalnya kita ingat kan our late president yang udah meninggal, kalau dia ngomong coba aku nggak usah sebut, but you must know him gitu loh. Saudara-saudara sekalian, kita sekarang sedang menghadapi ekonomi yang sedang sulit. Jadi kita harus lebih menahan diri. You know who that is? Mr. Habibie. Oh, Mr. Habibie, right. Cara ngomongnya seperti itu ya. Suara siapa lagi yang Mbak bisa tiru? Kalau nyanyi panjang nggak cukup, kita 1 hari 1 malam nggak cukup. Tapi aku emang I like to imitate gitu. Jadi you like to imitate siapa saja yang dari kecil. Mbak suka? Jadi kayak gimana gaya Tante Titi, suaranya dan penampilannya kan tegap, badannya body kan kayak biola. Set pokoknya gimana gitu. Jadi Tati Kadi, and then also Ida Royani. You know Ida Royani betul nyanyi dulu kan gini. Oh adikku sayang, ku nyanyikan lagu ini untukmu dan tak lupa untuk ayah bundaku, sayangku. Gitu gayanya. Dia imut-imut banget loh. I always admire matanya bulat gitu. Gitu. Lain lagi kalau Titik Sandora kan. Ibu hatiku pilu seorang diri. Getaran vibranya satu-satunya Indonesia punya dia. Iya. So many other things. That's why waktu aku show di tahun 70 Desember, aku show di LCC zaman dulu kan itu terkenal lah di Monas ya. Ternyata ada produser film dari Paramount Pictures, namanya Mr. Yeager. Paramount Pictures saat itu, mungkin dia udah nggak ada kali ya, udah lama banget. So he asked me kalau mau kita tekan kontrak, perjanjian, aku mau dibawa ke Hollywood untuk jadi bintang film di sana. Oh really? Tahun 70. And I got married January 71. So I asked my future husband, aku panggil Mas, dia sebenarnya orang Sunda ya, mestinya tapi waktu itu belum nikah ya? Belum. Baru Dan I was asking him, Mas boleh nggak? Namaku kan Eri Irawati, dia satu-satunya panggil aku Ira. Dia bilang gini, Ira boleh nggak dapat tawaran main film di Amerika gini? Oh boleh, tapi kita batal nikah ya. So what to do? Love is blind. So ya itulah itu jadi salah satu. Impian jadi bintang film Hollywood nggak jadi ya? Enggak. Gagal. It's okay. It's okay. Makanya aku bangga kalau lihat anak-anak sekarang, artinya ya generasi di bawah aku berhasil mendunia, apalagi Putri Aryani. Aku cinta banget sama dia walaupun dia nggak tahu. She doesn't know me. But I always pray to God, aku minta dia dipanjangkan umurnya, dia sehat. Amin. Ya, dia bisa terus membawa nama Indonesia. Jadi dia tuh diva dunia loh, bukan diva dari Indonesia. Iya. I mean, kita she's bangga great. ya. Bangga sekali. Bangga banget gitu. Oke, Mbak, berarti kalau Mbak sering pernah rekaman di Singapura, di negara lain, berarti Mbak Malaysia, sering show. Singapura. Malaysia juga? Iya. Jadi alhamdulillah dengan tahun ini April aku persis 63 tahun menjadi penyanyi dan film. 9 film layar lebar. 63 tahun menjadi penyanyi dan bintang film. 9 film. 63 tahun tuh lama, Mbak. Ya iyalah, aku juga bingung. Umurku aja belum segitu nih. Lah, aku masih hidup juga bingung. Ini semua karena Allah ya. Yes. Semua itu Allah yang create. Kita nggak pernah tahu. Yes, you're right. Itu aja sih. So, that's it. Film apa, Mbak? Pertama Belayan Kasih, habis itu ada Honey Money Jakarta Fair. Honey Money and Jakarta Fair itu Mike Wijaya, Ratno Timur apa siapa. Itu gak main, itu hanya nyanyi ya. Tapi yang Belayan Kasih itu sempat menang Best Drama Picture di. Itu tahun berapa Belayan Kasih? Belayan Kasih juga tahun 65 juga. Oh, udah lama bener ya. Ya. 65 pas aku lahir. Oh wow. God. Jadi ya banyak sih. Yang terakhir ya Ateng Sok Tahu ya, Ateng Kayak Mendadak sama Vivi Sumanti. Ateng itu lumayan 3 bulan loh main di bioskop. Ateng Sok Tahu. Iya kan sama Rano Karno jadi adikku film Sebelum Usia 17. Itu ininya produsernya Mutinggo Busha.
aku Apa hubungannya sama Deddy Corbuzier? beda ya, beda bapak, beda, Beda ibu. bapak, beda ibu, beda. Jadi banyak Oh, banget oke. aku pengalaman yang ya gitulah. Oh, oke. Tapi film-filmnya almarhum Sumanjaya jadi semua tuh film. Jadi si Mamat aku juga jadi apa anaknya dan apa. Cuman aku takut terima film karena kejadian benar in my life. What? Waktu film si Mamat juga itu udah selesai filmnya udah ini seminggu abis itu my father passed away. Papiku meninggal itu tahun 74. And then also juga waktu film Ateis aku nggak jadi dijodohkan dengan siapa, and that was aku divorce. Jadi apa ya? Setiap main film ada kejadian. Ada kejadian. So aku takut, nggak berani. Itu bukan hanya sekedar ini aja Mbak, No. perasaanmu saja, Enggak, bukan? kenapa kalau cuma 1-2 kali so okay, but I went through ini semua gitu. Jadi Jadi pas main film, ayah meninggal. ya, Main tapi film lagi, tergantung divorce. ceritanya apa. Oh, Jadi aku harus hati-hati beli judul, nggak mau sembarangan. oh, gitu. Ada related antara tema film yang dibintangin. Kalau misalnya tema sedih, apa cerai, kejadian buruk menimpa Mbak. Iya, Oh pasti. wow. So enggak lah, ngapain. Mbak psychic kah? Aku dari kecil Psychic. indera keenam itu udah sangat kuat. Oh really? I Nah guys, ini sisi lain dari Mbak Erni Johan, atau orang kadang-kadang memanggilnya Mama Ni. Mama Ni ternyata punya sisi lain nih, punya indera keenam. Coba sih cerita Mbak, pengalamannya apa aja yang terkait dengan indera keenam. Ini contoh waktu tahun 97 aku harus terbang acara untuk Minang Maimbo di Dumai, tapi sedang banyak kabut ya, jadi pesawat nggak bisa ke Dumai, so semua harus lewat Medan. Oke. Nah, aku waktu itu mikir, aku ragu, aku tanya adikku, dan gue mau pergi nih gini-gini, gue mesti gimana? Kita semua satu keluarga tuh semua psychic, jadi oke. saling check and recheck. Satu keluarga kakak beradik, Mbak Ya, Erni psychic. semuanya pada ini tajam. Oh my god. Jadi kita selalu saling cross check gitu. Dia bilang udah, lu pergi aja, lu beli tiket sendiri. Udah, aku berangkat. Jadi aku berangkat lebih early, sedangkan aku nggak ketemu sama panitia. Aku udah had my ticket ya untuk ke sana ke Medan. So I went, aku pergi, aku terbang, and then di sebelahku ada orang, aku ya di pesawat kenal ya. Oh halo Pak, gini-gini. Dia dari bank, aku nggak tahu bank apa. Setengah jam sebelum landing, aku bilang Pak, kayaknya ada pesawat yang mau jatuh deh. Oh. Jangan ngomong gitu Bu, kita lagi terbang. Enggak, bukan pesawat kita, ada pesawat lain mau jatuh. Oh. Jadi I wanted to kayak kalau sampai Medan aku mau bilang sama station manager atau apa, aku mau bilang Pak, tolong semua pesawat grounded, jangan ada yang keluar, jangan ada yang masuk. Tapi who am I? Who Aku you siapa? are? Yes, Siapa? yes. Aku Mereka nggak akan dengar ya. Aku bukan orang berhubungan, aku bukan kru dari Garuda, kan nggak mungkin lah. And then waktu kita udah mau nyampe di Dumai, televisi ada ya, bus kita isi gasoline, apa namanya, apa nggak tahu, udah gasoline apa, pesawat kan after. So aku lihat TV ada pesawat jatuh. Jadi pesawat yang jatuh itu ngabrak Gunung Sibayak. Tapi ini ada kesinambungan di ya, situ juga, Medan, daerah situ juga, di Medan juga. Jadi aku lihat gitu, aduh shock banget. Kayaknya gimana gitu. Nah, jadi firasatku bener kan, bahwa ada pesawat menjatuh gitu. Jadi masalahnya complicated gitu. Si siapa? Aku cerita kan, Vivi Sumanti suaminya pilot juga ya, waktu dia masih aktif. Dia bilang dia mestinya jadi pilot cadangan, tapi dia nggak jadi, orang lain yang ambil. Dan ini ada kaitannya dengan orang tower. Kenapa? Sebelum itu, seminggu sebelum kejadian, ada anak laki yang dari Medan, dia masuk secara ilegal, masuk di baling-baling atau di apanya pesawat. Baling-baling or whatever, I don't lupa gitu. Menteri Perhubungan marah, diganti semua orang tower. Nah, orang tower ini ya belum menguasai ini kan, artinya it takes time. Si pilot yang nabrak Gunung Sibayak, dia nurut apa kata ini kan, ayo apa kata tower. sekian, tak apa kata tower. Okay. Padahal dia udah sering ke Medan, tapi karena dia juga lagi stres, dia habis ada inilah gimana dengan keluarga. Jadi he was not in a nice mood gitu ya kalau terbang. Dia nabrak, tower bilang belok kiri, dia nabrak Gunung Sibayak. Mati God. 250 atau 350 penumpang. Dan Mbak sudah ini punya insting itu ya terjadi. Iya, and then pulang, that was my longest trip in my life, 36 jam dari Dumai ke Jakarta naik bus. Oke. Perjalanan di Trans Sumatera juga aku ngomong sama salah satu penari, aku bilang, ya sebentar lagi kita macet nih. Kenapa tante? Enggak, ada pohon mau tumbang. Benar. Oh really? Lidahku belum kering, mobil stop semua. Coba, itu apa itu? I don't know. Bener.
dari estafet mereka Apa sih yang ngomong, dirasa Mbak? Kok bisa Mbak ngomong ada pohon mau tumbang? Apa yang dirasain di dalam? no, Apa ada suara. penglihatan? Oh suara. Kadang dengan penglihatan bisa, mimpi bisa, lihat nyata bisa. Jadi aku punya televisi mataku sendiri. Oh jadi kadang-kadang Mbak secara visi, secara apa namanya penglihatan melihat seolah-olah ada pohon tumbang padahal belum kejadian. Belum. Oh gitu. Berarti itu banyak. So aku takut nggak berani ngomong. Jadi many things. And even I know what's gonna happen to me, tapi aku diam. Aku mohon aja sama Allah, karena Allah yang maha bisa membolak-balikkan Memang keadaan. beberapa orang diberikan apa semacam apa ya anugerah mampu memiliki indera keenam seperti itu ya Mbak ya. Dan aku seneng baca dulu kayak buku-buku astronomi, astrologi. Padahal aku bukan profesor, bukan sarjana ya Iya, kan. iya. Jadi I don't know, but I'm just interested in life. Jadi kayak palm reading aku bisa, Iya. face reading aku bisa lihat. Hand. Iya, hand reading ya, palm, bisa. Tapi aku nggak Wani Piro. Wali Piro. Kita udah ngulurin tangan aja hand reading. Pokoknya gitulah. Oh, gitu. Jadi ya that's it. Gitu. Jadi ya Kita berarti itu bakat alami ya Mbak ya. Tapi kan ada orang yang mau mengasah supaya lebih tajam. Mbak mengasah nggak? ada juga sih. Jadi aku ya mohon aja sama Allah. Mengasah melalui doa atau Doa tirakat dan atau apa? enggak, emang ya macam-macam lah kita melatih diri ya. Oh, oke. Kita harus gimana gitu. And then you get it gitu. Karena aku juga punya cara ya aku nggak bisa buka sih ya dalam hal Iya, ini. iya, Kalau Allah kita mohon sesuatu, nanti minta diberikan petunjuk, dikasih sama Tuhan. Jadi it's yes or no, I know it already. Oh ya. Mohon sama Allah dikasih. Jadi sering nggak kejadian seperti itu, Mbak? Memohon kepada Allah, apa yang diminta benar-benar diberikan. Sering nggak kejadian ini? Sering. Kayak anakku Shana waktu itu pernah di jalanan, dia kena macet. Dia telepon, "Ma, doain Ma, Shana bingung ini. Bensinnya udah 2 strip di bawah, udah merah." Ya, oke. Berarti udah pakai cadangan kan. Ini lagi nih, so I call my waktu itu serumah sama my cucu yang anak Shana 2 orang. Yuk, kita holding hands, baca Al-Fatihah, so kita ngomong langsung, "Ya Allah, tolonglah anakku yang sekarang sedang dalam keadaan yang mencemaskan lah, yang pokoknya need your help gitu. Tolong ya Allah, tolong dia. Turunkan mujizatmu ya Allah." Dapat mujizat dari Allah. You know what happened? What? Yang macetnya kayak apa? Dia bisa keluar dan di strip merah itu naik 2 strip ke atas. Jadi How come? ya God, it's all Oh God's my power. God. Jadi Things guys, like that. Jadi itu mobil sebetulnya bensinnya sudah Udah merah. Udah merah. Setelah Mbak holding hand with brother and sister. No, my cucu dua-duanya. Oh yang sama cucu anak-anak pegangan sana. tangan, berdoa sama Allah, minta dikasih jalan keluar. Tolong berikan dia. Mendadak dia bisa keluar dari kemacetan dan Yes. terus mendadak dia Itu punya hanya bensin berapa menit naik 2 strip. 2 strip. Yes. Tidak merah lagi. No. Ya. Wow. Itu that's a miracle. Aku so many miracles I have. Keajaiban But ya, Mbak. aku nggak bisa ngomong lagi. So nggak tahu. Aku sama Allah tuh kayaknya. Pokoknya dalam hidupku ya aku bilang semua agama baik. Kebetulan aku lahir sebagai muslimin ya. Jadi ini. But aku nggak. I'm not narrow minded. Karena gara-gara aku nyanyi lagu ke gereja. So many people. Apa lagu apa maaf? Di hari Minggu pagi ku pergi ke gereja. Jadi orang pikir aku mualaf. Oh oke. Padahal enggak. Jadi sampai di Amerika waktu tahun 80 dari Dewan Gereja dari perempuan minta aku untuk diundang ke gereja begini bla bla bla. Aku bilang, aduh gimana ya, maaf ya. Saya bukan Kristiani, saya Muslimin. Oke. Oh kita nggak tahu, dia bilang gitu. Nah it's okay, aku bilang gitu, nggak apa-apa. Jadi banyak orang pikir, tapi aku nggak ini ya. Panitia aku dulu Pak Roni namanya, dia anaknya kawin dapat orang Belanda, mantunya. Aku nyanyi di gereja lagu Belanda. Oke. Ya jadi apa ya, aku nggak gimana gitu. Aku makanya masih kecil SMP teman-teman nanya, agama lo apa? Gue Krislam, Buddha, Kong, Hindu. Betul. Jadi satu Kristen, Islam, Buddha, Konghucu, Hindu. semuanya. Ya, that's what I said. Walaupun aku udah haji ya, udah pergi menunaikan, tapi aku malu gitu pakai nama aku Haja karena itu bukan suatu kayak Kenapa orang malu? bukan kayaknya aku terlalu aduh gimana gitu. But sometimes tapi karena orang panggil lagi Ibu Haja, it sounds funny. Kok sounds funny Mbak? Maksudnya itu kan sesuatu hal yang menghormati. Iya, ya. I mean Bu Haja, it's satu yang apa ya, yang membanggakan, bukan membanggakan, apa sesuatu yang terkait dengan Allah kan pas menenangkan kita gitu. It's good gitu loh. I know it's good, but cuman aku tuh orangnya nggak mau. Tidak terbiasa barangkali ya. Satu nggak terbiasa, aku tuh orangnya nggak, aku selebor. Karena kan ditanya, kok nggak pakai hijab, nggak pakai, nggak bisa. Aku bilang aku alergi. Jadi apa ya?
waktu di tanah Nggak tahu suci ya. doesn't matter. Pokoknya aku nggak bisa gitu. Dan teman-teman oke, saudara yang pada hijab semuanya rambutnya mulai botski, mulai botak. Ya karena kan rambut nggak bernafas. Bernafas betul. Gitu, but it's okay, siapapun mau berhijab mau apa, cuman karena aku lihat bayi-bayi masih kecil, Iya, kasihan, iya, they are still growing, kasihan Yes, kan, yes. mereka nggak ini gitu, so that's it, pokoknya Terus, jalanin. Oke. Ada sisi lain kah selain itu? Sisi lain seorang Ernie Johan? Nah, aku ada belajar tentang ilmu tekan getar, jadi Apa tuh? dia udah meninggal. Untuk jadi gini, aku mesti belajar anatomi badan seseorang, ini saraf-saraf di tubuh, ini yang ke apa jantung, ini yang ke kalau pankreas apa semua, aku belajar dan aku praktekin. Pernah waktu kakaknya Oji Saputra, Bang Is di Amerika, kita lagi show di sana, dia tiba-tiba kayak dapat anfal, napasnya sesek, ini apa, dokter belum dipanggil, aku yang turun tangan. Oh really? Ya ini di ketiaknya untuk paru-paru. Pakai getar, pakai ilmu getar tadi. Tekan gini, getar. Oh ditekan, digetar-getar gitu. Ditekan supaya kita buka Badannya kembali. digetar-getar. Bagian ketiak itu bagian paru-paru ketiak. ya. Habis Oke, itu oke. ambil jantungnya di bagian belakangnya. Aku Oke. getarin, tekan getar. Oh. Itu di muka kita ada 255 titik saraf. Jadi Oke. itu juga untuk supaya awet muda, supaya apa, give a massage and everything. Ini di sini juga, ini namanya temporomandibular joint ya. TMJ, bukan mandibular joint. Itu kedokteran. Luar biasa nih. Jadi di sini kita untuk keseimbangan digetarin supaya yang darah tinggi jadi normal, yang darah rendah jadi Jadi normal. digetarin gitu, pakai tangan? Enggak, digetarin pakai tangan lah. How? Iya, Jadi kita yang harus ini, orang lain yang minta bantuan. digini-giniin. Di bagian sininya. Oke. Gitu. Jadi banyak tuh hal-hal yang nggak boleh sembarangan, tukang pijit kayak di belakang, di belakang leher nih ada saraf-saraf yang ini sekali gitu. Oke. Aku iniin. So tuh jadi tahu kalau kamu punya sakit ini. Karena nggak tahu lah, aku tahu aja gitu. Ya. I don't know where I know it from, but aku selalu turun tangan kalau ada yang apa. Bahkan ada di kenalan kalau tiba-tiba ada anaknya pulang dari mana gitu, yang tempat apa dia kemasukan. Ya, kita hidup ini kan dua dunia kan, ada pagi ada malam, I believe that. ada nyata dan Saya lahir percaya dan itu, batin, ya. ada alam roh, ada alam nyata, ya kan. Jadi kalau kadang-kadang kalau anak kecil tuh kan nggak tahu, dia suka kemasukan. Oke. Gimana? Aku keluarin. Aku yang Bisa, keluarin. Mbak? Oh gampang, piece of cake. Oh really? Yes. Piece of cake? Iya, enggak, soalnya kan makanya kakakku pernah bilang, lo kenapa enggak, lo ini aja di sini, lo di Amerika lo mijit lo apa, udah bisa cepet kaya. Tapi enggak lah, aku pikir ngapain gitu. Aku pelajari macam-macam gitu saya. Jadi apa ya, aku seneng membenahi aja. Aku apa ya, terpanggil gitu. Bisa itu tadi yang anak itu kemasukan kesurupan ya? Bisa, kesurupan. Mbak keluarnya gimana caranya? Nah, aku kan punya energi dalam, aku punya doa-doa khusus yang orang lain nggak tahu. Aku usir itu roh yang nggak bener, dia kembali ke alamnya lagi. Oh really? Wow. Ambil dari kepala, dari set gitu. Baru tahu aku. Jadi ya gitulah, jempol juga mesti di jempol kaki, jempol tangan. Tapi kita sambil. Kenapa jempol kaki dan jempol tangan? Ya, ini kan pusat saraf dan kita harus tahu dari mana mereka masuknya apanya. Jadi kita gimana ya, orang biasanya mereka masuk dari mana sih, Mbak? Yang Mbak ya tahu? pasti dari sini masuk. Gitu kan, ini kan kalau roh kita dicabut juga dari sini kan. Jadi dari atas. Jadi masuk dari atas. Tapi kadang-kadang dia bisa masuk di mana titik lemah kita. Gitu. Orang yang nggak, anak kecil kan belum tentu dia selalu doa zikir gitu kan. So that's what I do. Oh my God, guys, pasti belum ada yang tahu kan? Belum ada yang tahu kalau Mbak Ernie Johan ini punya sisi lain yang barusan diceritain. Tapi aku kan nggak mungkin praktek. Artinya aku hanya menolong ya, on the spot gitu. Kayaknya aku syuting film di Rawamangun. Ya on the spot kalau pas ada kejadian. Iya, di Rawamangun tolong gitu ya. aku syuting film yang punya rumah, anaknya naik sepeda jatuh, berdarah-darah kakinya kan. Dokter belum dipanggil apa belum. Aku cuma tanya, sini saya tolong. Jadi mental first aid kit. Aku lihat darahnya. Jadi itu kalau kita nggak boleh siram air. Orang banyak nggak tahu. Air itu banyak kuman, banyak virus ya. Kecuali Aquades atau jadi cairan yang kadang-kadang untuk bantu infuse kita juga, tapi mesti kayak dulu merah ya, mercurochrome. Kalau sekarang udah ada betadine, siram, udah gitu dia mesti kakinya posisinya ke atas supaya nggak turun terus gitu. Jadi aku plester, aku ini dengan dokter datang ya, aku nggak ketemu dokter, aku lagi syuting. Ini sudah ditanganin sama siapa tadi, sama dokter? Nggak ada tadi yang nolong gitu. Jadi aku di background aja, aku orangnya nggak mau. Oke. Jadi sebetulnya Mbak selain seorang penyanyi, selain seorang pelawak, seorang bintang film, Mbak sebetulnya juga kalau mau bisa tuh mempraktekkan, buka praktek menyembuhkan orang. Sangat bisa. Tapi aku nggak.
pokoknya gimana? Barangkali iseng gitu. Enggak ya? Enggak, aku nggak mau. Hanya untuk Dan bantu on the spot aja ya, Mbak. Ya? aku juga nggak mau mendahului Allah, kita nggak boleh dalam Oh, iya, Islam. iya, iya. Aku jago loh buka kartu dulu, sekarang udah enggak. Wah, jago buka kartu juga tuh guys. Iya, tapi bukan kartu judi ya, bukan. Bukan. Loh iyalah, Aku bukan pakai kartu kartu judi. Madam Norman gitu. Tapi sekarang udah it's gone, aku udah enggak. Is it like tarot or No, lebih kecil kartunya. Dia Madam Norman, tapi kita nggak boleh Madam beli. Norman. Madam Norman dari Belanda. Jadi orang kasih, alles in het Hollands ya, dan semua bahasa Belanda. Heeh. Jadi ya gimana gitu. Jadi aku tahu, oh gini gitu loh. Oh, oke. Wah. Banyak sih, teman aku nggak mau buka aib orang, nggak boleh. Iya, iya, Apa yang iya, iya. terjadi dalam ini. Jadi aku bilang don't trust me, don't believe me, percaya sama Allah. Oh, oke. Bahwa segala sesuatu. Makanya dalam Reiki, guruku yang orang India ajarin, kita harus selalu afirmasi every morning. Mm-mm. Jadi kayak misalkan contoh gitu, hari ini aku tenang, hari ini aku bahagia, aku bebas dari rasa cemas, gelisah dan amarah. Aku mencintai semua makhluk dalam alam ini. Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala rezeki dan karunia untuk diriku. Tapi kalau untuk yang agamanya beda, dia bisa bilang aku bersyukur kepada keberadaan. Kalau yang Kristen ya aku bersyukur pada Tuhan Yesus, ya kan? Ibaratnya gitu lah ya. Jadi tergantung kepercayaan. Tapi kita it's like menu feeling. What is it today? What do you want to mau masak apa? Mau apa? So you have to be like that. I have to be strong. Dan kadang-kadang aku waktu udah deket lagi. Aku ngomong sendiri. No. You can make it. You can do it, Ernie. You can do it. Oh, do it. You Untuk ini membangun keyakinan diri. Lihat timing. Aku jam sekian gini. Aku mesti gini. Tet gitu. Itu aja. So jadi manusia itu sebenarnya kita jangan terlalu banyak mengeluh ya. Banyak bersyukur. Aduh, aku juga ngeluh sih kalau sakit. Aduh. Baru-baru ini aku kena muntaber ya. Iya. Tapi untung cucu sambungku kan dokter juga. Jadi alhamdulillah lah gitu. Tapi aku nggak usah sebut deh namanya. Nanti bilang aku promosi lagi. Ada satu alat. It's okay. Dokter laser namanya. Nah itu untuk dia dari laser dia untuk menjalankan kembali penyumbatan gitu. Aku bisa merasakan orang yang mau dapat stroke baru-baru ini. Aku udah pikir I was gonna die. Aduh Tuhan jangan ambil nyawaku, tugasku belum selesai. Aku lagi nahan sakit perut and everything ya. But what I did, alat itu aku taruh di sini, tapi emang di dalam keadaan hidup 10 menit. Hilang sakit kepalaku. Aku bisa breathe normally. Ngomong kok hampir pelo. Oh ini mau stroke aku, gila nggak? Oh jadi ya karena aku tahu gejala mau stroke, mau ini mau itu aku pelajari semua. So that's it, piece of cake. Luar biasa ya cerita about Amy Johan, luar biasa. Ini belum apa-apa, masih banyak yang lain-lainnya. But it's okay. Kalau diceritain semua mungkin bisa 2 hari kita ngobrol. Mungkin. But I'm glad. Tapi ya aku ingat almarhum Bung Karno. Dia menjuluki aku pelopor penyanyi cilik Indonesia. Tapi berarti di zaman Bung Karno Mbak Erni juga udah jadi penyanyi istana. ya? Oh my God. Ya God. sudah lah, kan pulang dari Singapura. Oh iya, ampun. Cuman satu hal, di Singapura aku nggak pakai nama Johan papiku. Karena papi seorang diplomat. Kayaknya kurang pantas ya, anaknya kok jadi penyanyi. Itu zaman dulu jadi penyanyi. apa namanya waktu di Singapura? Ernie Irawati. Oh, Ernie Irawati. Ya, so nama gadisku. Jadi Linda Scott, dia sendiri memberi aku juluk. Karena aku nyanyi I've told every little star. Dengan itu, dia panitianya lah yang atur, aku duet sama dia. Makanya waktu dia kenalin aku ke publik, dia bilang gini, this is my little sister, Ernie Irawati, the Linda Scott of Singapore. Dia yang bilang, tentu dia cium aku di pipi kananku, aku sampai seminggu aku nggak basahin, mamerin sama temen-temen nih, Linda Scott kiss me, things like that. Wow. But you know, so many things. Jadi this is just part of me. Aku bisa mau suara kayak cowok, suara kayak orang India. Pernah orang India suara cowok gimana? Ada cerita dikit nggak cukup timingnya. Oh iya. Enggak, jadi ya ini ceritanya sedikit ada politik, tapi bukan politik gimana. Jadi zaman SBY kan banyak sadap menyadap. Nah ini almarhum non saya bu maaf. Jadi cerita Ibu Ani ceritanya mau arisan, jadi dia pesen sama nggak tahu ajudan kemana, pesan sama bapak, Pak tolong ya Pak aku arep arisan, tolong pesen kayak karo ajudan bapak gitu, tolong pesen kayak 12 kapal selam sing cedak iku lho, sing cedak soto Surabaya ngono lho. Jadi udah langsung orang Australianya angkat telepon, dia bilang Indonesia is going to buy 12 submarines and they're planning to attack Australia very soon and they're putting it at the naval base in Surabaya, you know, things like that. Salah pengertian. Yang dimaksud 12 kapal selam adalah 12 empek kapal selam.
Pempek kapal selam. Tapi aku gampang ngerubah suaraku kayak apa Kayak cowok ya. Elvis Presley. This is You Elvis Presley. are multi-talented actually. Mungkin gitu. But in a way I'm sad, sedih. Kok dari pemerintah aku udah nyanyi 63 tahun, April nanti. Yes. Aku nggak ada penghargaan apapun. Oh really? Iya apa? Yang lain-lain aku nggak usah sebut nama, mereka udah diangkat jadi lifetime achievement, so they forgot about me. Kadang-kadang orang-orang Padang even they call me gini gitu. Aku sempat dapat penghargaan dari almarhum Sultan Ternate. Aku diangkat jadi untuk bidang seni di sana. Marah orang Sumatera. Eri kan kurang awak demang tuh. Kenapa mesti ini? Ya kemana ya? Gimana? Ya kan mereka menghargai. Iya, gitu. Kan aku suka bilang sama mereka. You are living legend loh, Mbak. Mbak tuh punya lagu-lagu yang banyak sekali ngetop di mana-mana. Ya alhamdulillah aja. Mungkin aku bangga memiliki. Kalau aku pikir apa ya, kita lahir ke bumi ini, kita unik. Setiap manusia dapat tugas dari Allah. But how you manage, how to do it. Jadi jangan pernah menganggap remeh maksud aku seorang pemulung atau seorang apa. Because aku sama pemulung ngobrol, dan aku tidak merasa diriku I'm someone yang tidak merasa diri seorang bahwa I'm kita diva. No, kita sama. Kita sama. You know, kita. Wow. So, ya kalau aku you pikir. are a really kind person. Maybe I don't know, but aku not bilang, maybe it's you. Really. Amin. So maybe. It's like aku ngobrol sama guruku what do you want in life, Arnie, bang itu yang Anand Krishna. I still wanted to be like a Mother Teresa. Aku menjelajah Mbak ingin seperti Mother Teresa. Sudah tuh akhirnya artinya kebaikannya, perhatiannya. Semuanya, untuk menolong umat sesama. Gitu. Wow, jadi dia dia bilang you are a Mother Teresa in your way, but you are. Dia bukan persis Mother Teresa. Jadi beliau adalah seorang Mother Teresa, ingin menjadi seorang Mother Teresa, dan ada yang mengatakan Mbak Eri Johan adalah seorang Mother Teresa dengan caranya sendiri. Gitu ya Mbak ya. Aku nggak sampai hati gitu. Pernah ya sekali aku harus pergi nih ke wedding, aku duduk di depan di mobil, tapi ada tukang rambutan, ini dekat mau ke kiri Pondok Indah, ini ke kanan daerah Lebak Bulus, Cinere segala gitu. Jadi aku ingat banget waktu saat itu aku udah pakai high heels waktu itu. Jadi tukang rambutan, ini because I saw the rambutan, jadi tukang rambutan udah tua, dia nawarin, tapi aku nggak kepingin beli. Cuman aku lihat dompet ada uang kecil 4.000. I gave him 4.000. Lampu merahnya masih lama. Aku ngeliat dengan 4.000 tuh dia bisa begini, kayak dia terima kasih sama Allah. 4.000. Aku ngerasa dosa. Ada 50.000, aku lari, aku kasih dia. Dia bingung, dari siapa? Dari Allah. Saya nggak punya apa-apa, semua milik Allah. Dia kayak mau nangis, tergerak hati. Aku nangis di mobil, sedih. Aku bilang, oh my God, kok anak-anaknya tega? He's an old man. I mean, kok dibiarin dia mencari nafkah gitu. Jadi nggak tahu, aku sering kalau lihat hal-hal yang nggak berkenan gitu. This is unfair gitu. Jangan nangis di sini dong, Mbak. Aku enggak. Tisu. Ya ada tisu. Kalau nggak ada cerita aja, kalau nggak ada sapu tangan, sapu lidi. Jadi Mbak mau diusap pakai sapu tangan atau mau diusap dengan sapu lidi? No, it's just. Gitu aja. So, itu perjalanannya Mbak. Pasti banyak sekali hal-hal seperti yang dialami Mbak Erni Johan ya. Kayak waktu aku rekaman yang Maret tahun lalu, aku bikin lagu Allahu Akbar, ya kan? Aku bikin liriknya. Ya musiknya belum sempurna, ditolong sama Mas Ote Abadi. Jadi dia kan kita rekaman sama Pak siapa studio dia lah ya, Pak Hardi Bravo gitu. Jadi waktu rekaman, padahal aku yang bikin kata-katanya, tapi bahasa Inggris kan. Sudah tuh waktu rekaman setengah jalan aku nangis. Kok operator bingung, kenapa Bu? Enggak, saya haus. Gue nangis, gue sedih. Gila ya, aku bilang gitu. Jadi nangis kenapa? Karena kata-katanya menciptakan. Aku menciptakan, aku menghayati. Menghayati lagu itu, aku bilang gitu. Jadi bahkan Mas Ote bilang, udah, dia bilang gitu. Kadang panggil aku Bunda, kadang Mbak, kadang Mama nih. Ciptain lagi deh, nanti aku yang bikin musiknya supaya lebih manis. Tapi belum ada waktu. Sekarang lagi kesana kemari masih segala macam. Sekarang masih banyak aktivitas ya Mbak ya? Masih, alhamdulillah. Masih mengisi waktu. Ya bahkan untuk Mei aku juga ada undangan ke Belanda, tapi aku masih mikir-mikir dulu. Tadinya mesti September. Tapi artinya rezeki masih lancar jaya ya Mbak? Iya, rezeki itu kan bermacam-macam ya. Orang pikir rezeki is only money. No, you have good friends ya. Ini dapat ini kan rezeki dari Allah. Jadi mensyukuri. You have to be thankful, mensyukuri apapun keadaan kita. Amin. Nah tuh guys,
mungkin bisa dipetik dari kisah cerita Mbak Erni Johan. Ujungnya aja, nggak usah jauh-jauh. Apa tadi yang terakhir? Ya, selalu bersyukur. Selalu bersyukur dengan apa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya Mbak ya. Aduh, senang banget bisa ngobrol-ngobrol panjang Jadi, lebar. satu lagi dari my father, Yeah. my late father selalu bilang, ya ininya dialah, dia selalu bilang, berjuanglah untuk nasibmu, tapi terimalah takdirmu. Wow. Sudah tuh mulutmu, Berjuanglah untuk nasibmu, tapi terimalah takdirmu. Sudah tuh kamu boleh mendengar apa saja, tapi hati-hati dengan kamu katakan, Oke. karena mulutmu adalah harimaumu. Right. Luar biasa, banyak pelajaran yang bisa aku petik from you. Mbak Why not? Erni. Oke, netizen udah panjang lebar nih aku ngobrol-ngobrol Mbak Erni. Kalau sebetulnya banyak banget cerita yang bisa digali loh dari Mbak Erni Johan, tapi pasti nanti jadinya panjang. Maybe next time, banget. kalau emang ya kita Maybe nggak next tahu ya, time. barangkali. Dan Mbak Erni boleh dong nyanyi satu lagu buat netizen yang nonton Normalita Lagu Channel. apa Apa ya? sih? Yang refnya apa? Misalnya lagu apa ya? Ya udah ini aja deh, kalau selalu di hatiku, refnya aja, ya kan? Sambutlah tanganku ini, belailah dengan mesra, kasihku hanya untukmu hingga akhir nanti. Kalau sambung bahasa Belanda, jij bent altijd in mijn hart, schat. Ieder dag en ieder nacht, from the very start till the very end, you remain in my heart. Oh my god, luar biasa. You are entertainer sejati, Mbak. Ayo diminum, dimakan. Oke. Ini ada teh, ini ada risol mayones, ini ada rambutan dari kebun di belakang Iya. rumahku. Aku kalau dari rambutan ingat kakakku yang di Amerika. Waktu kita pulang dari Holland, kita masih naik kapal oranye. Jadi transit di Singapura, turun, papi mami bawa rambutan sama kakakku Mbak Lista. Rambutannya dia nggak tahu cara makannya, dicabut bulunya satu-satu. Cabutin satu bulunya satu-satu. Oke, teman-teman semua, itu tadi obrolan saya dengan Mbak Erni Johan. Beliau adalah living legend, penyanyi Indonesia. Saya senang banget hari ini bisa ketemu dan sampai jumpa semuanya ya, Mbak. Dadah, bye-bye. Thank Love you, you Mbak all. Erni. Take care. Bye. Mwah. Mwah.